Shalom, selamat pagi. Shalom. Saudara, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, orang-orang yang luar biasa bisa lambaikan tangannya. Yes. Amin. Oke, luar biasa juga buat jemaat yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah secara online. Saya percaya bahwa kita yang ada di sini, Tuhan berkati sama seperti yang ada di rumah yang sedang menonton, menyaksikan. Kita mau memulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hari Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami mengalami setiap kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa jikalau kami ada saat ini Tuhan, itu bukan karena kebetulan, tapi karena hasrat kami Tuhan untuk mau lebih lagi datang memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau yang kami sembah Tuhan. Biarlah kami saat ini datang dengan satu pribadi yang utuh Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk merasakan setiap kasih-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Tuhan mari lawat setiap kami pribadi lepas pribadi tempat ini, bahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan di rumah Tuhan. Oh Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah bibir lidah kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan setiap hati pikiran kami Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan yang sedang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami sembuh Tuhan. Setiap jemaat yang ada di rumah yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oh biarlah Engkau menutup bungkus tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita sembah. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau meninggikan-Mu. Oh haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yes Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh Yesus. Oh haleluya. Yes. Memuji kebesaran-Mu. Yes, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Saya undang
terjadi. Kami mau rasakan roh-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Oh Tuhan, mengalirlah. Oh yes. Oh haleluya. Oh yes Tuhan, mengalirlah. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, yes Lord. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan haleluya, 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 yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, yes, katakan haleluya, oh Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, oh yes, yes, benar Tuhan, kami sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau hari ini, kami mau bernyanyi, kami mau rasakan dan melihat bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji ya Tuhan. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan saudara. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Yes. Mari kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
because you are holy. Holy, 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 I want to see you. Oh, you are holy. Holy, 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 Yes. holy, 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 Oh, holy. holy, 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 I want to see you. Katakan sekali lagi. You are holy. Lebih dalam lagi. Holy, 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 I want to see you. Yes, haleluya, haleluya, yes, yes, luar biasa, yes, amin. Masih siap memuji Tuhan, Amin. saudara? Saya udah silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Yes, Tuhan. Sebab Engkau katakan lebih baik 1 hari di pelataran-Mu, Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau, Tuhan, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Merasakan setiap kebaikan Tuhan. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, Yesus, aku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yes. Mari kita langkahkan lebih sungguh-sungguh. Sebagai kerinduan kita. Sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu, Yes. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lagi sekali lagi. Satu hal yang
lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, yes, lebih dari segala yang ada. Oh, lagi, yes. Oh, yes, Tuhan, kami cinta Engkau. Ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, Yesus Tuhan. Ku rindu Kau yang menelik setiap hati kami. Oh, yes. Kau melihat setiap hati kami, Tuhan. Apakah kami betul mengasihi Engkau, Tuhan? lebih dalam. Oh, yes, biarlah lebih dalam lagi. Ku cinta Lebih dalam lagi, Tuhan. Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini Bapa. Roh-Mu mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, inilah hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan, rindu Tuhan, Kau bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Roh-Mu bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Di saat kami memuji Engkau Tuhan, di situ kuasa-Mu bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Berikan kami hati seorang murid ya Bapa, telinga seorang hamba ya Bapa, yang mau mendengar Tuhan akan setiap perkataan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pakai hamba yang bodoh ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Bukan kata-kata hamba yang keluar dari bibir mulut hamba Tuhan, tetapi hanya kuasa-Mu Tuhan, hanya suara-Mu Tuhan, hanya isi hati-Mu Tuhan yang boleh disampaikan pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya bersama untuk duduk. Ada sukacita, amin. Haleluya. Untuk judulnya minggu ini kita sama-sama belajar mengenai living in the favor of God ya. Hidup di dalam kemurahan Tuhan ya. Karena tema kita dalam satu bulan ini kemurahan Tuhan, favor of God ya. Yang mana minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Apalagi minggu kemarin saya menyimak tentang asuransi ya. Luar biasa ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar sama-sama mengenai hidup di dalam kemurahan Tuhan. Oke. Ya, di sini kita untuk ayatnya dalam Mazmur 37 ya, ayat yang ke-25 sampai 26 ya. Kita juga pasti udah sering banget dan mungkin hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pasti udah hafal dengan ayat ini ya. Mari kita baca sama-sama saudara. Bisa digeser nih. Oke, ya. Oke, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, luar biasa. Amin ya. Kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan itu, don't worry pokoknya ya. Jangan pernah khawatir ya. Firman Tuhan juga katakan bahwa kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, biar hari esok dengan kesusahannya sendiri. Amin. Nah, di sini kita percaya bahwa kemurahan Tuhan itu ada bersama-sama dengan saudara, dengan saya, khususnya dengan setiap orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi di sini kita dalam Mazmur ini kita tahu penulis Mazmur ini yaitu Raja Daud ya. Raja Daud kita tahu dia adalah salah satu orang yang betul-betul mendapatkan kemurahan Tuhan ya. Nah, di sini sang pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, di sini kita berbicara masalah proses. Ya, jadi kita dari lahir ya, bayi, balita, ya, tumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya lama-kelamaan menjadi tua. Ya, itu adalah proses ya. Dan setiap orang pasti mengalami namanya proses. Ya, nah cuma proses itu kan kita kan pasti menghadapi dan mengalami proses namanya jatuh dan bangun. Ya, up and down. Ya, apalagi kita menghadapi masalah ya, di saat kita mengalami sakit penyakit, kadang-kadang iman kita ini lemah gitu ya. Makanya kita butuh saudara-saudara seiman yang untuk menguatkan kita, mendoakan kita ya. Nah, jadi kita kalau mau hidup dalam kemurahan Tuhan ya, kita tetap percaya akan proses dan kemurahan Tuhan itu berlaku bagi saudara dan saya. Ya, di sini Mazmur 37 itu ditulis oleh Raja Daud ya, di mana Raja Daud pun juga telah menyaksikan kemurahan Tuhan itu begitu banyak sekali saudara ya. Dan saya yakin gitu, saya dan saudara pun juga pasti banyak banget ya mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan ya. Firman Tuhan, jadi kita juga sering nyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup ya. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu lebih dari hidup, lebih dari cukup. Amin. Nah, jadi di sini pun Raja Daud pun juga mengungkapkan saudara ya, mengungkapkan ya rasa syukurnya kepada Tuhan dengan menulis salah satu ayat ini ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan ya. Jadi kuncinya itu kita hidup benar ya. Nah, atau anak cucunya meminta-minta roti ya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman ya. Dan anak cucunya pun menjadi berkat ya. Daud itu adalah orang yang berkenan ya. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 ya. Di mana mungkin kita bisa buka sama-sama Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Yang bawa Alkitab atau Alkitab elektroniknya,
Kita bisa sama-sama dibaca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, oke. Ayat 13 ke 22. Ya, saya bacakan ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ya, itulah luar biasanya ya. Berarti Daud ini adalah salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini ya. Nah, jadi setelah Saul disingkirkan, ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya, tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku." Ya. Dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Daud berkata, ya, di sini kita melihat dahulu aku muda, ya, kembali ke ayat yang tadi di atas, ya. Nah, dahulu kita muda, sekarang menjadi tua. Artinya hidup pasti mengalami namanya perubahan. Nah, hanya ada dua perubahan saudara yang kita alami, ya. Yang pertama perubahan meningkat, yang kedua perubahan menurun, ya. Jadi itu pilihan, apa kita mau naik ke atas atau kita mau stuck aja atau turun ke bawah, ya. Hidup anak Tuhan itu, ya, kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Di sini janji Tuhan itu, ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini hafalan kita waktu saya di sekolah minggu dulu. Sering sekali saya tuh baca ayat hafalan ini gitu. Bahwa kita itu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun gitu. Dan itu ayat favorit saya gitu. Dan saya dari sekolah minggu sampai sekarang terus mengimani gitu. Bahwa saya akan terus naik dan tidak akan pernah turun ya. Karena itu janji-janjinya Tuhan ya. Buat setiap kita yang hidup benar. Amin. Jadi ada kuncinya. Jadi kita itu harus hidup benar. Nah, jadi menjadi kepala dan bukan ekor artinya jadilah teladan. Karena kemanapun kepala mengarah ya, ekor pasti mengikuti. Amin. Nah, jadi di sini Tuhan itu selalu berjanji dan Tuhan selalu pegang janji-janjinya. Amin. Ya. Jadi kita harus terus beriman kepada Tuhan. Kalau kita percaya ya, kita hidup dalam janji-janjinya Tuhan ya, Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Karena Tuhan itu selalu memegang janjinya saudara ya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah berdusta. Amin. Oke, ya. Jadi kita akan terus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Oke. Next ya. Bisa digeser dikit ya. Iya, ada 3 poin saudara ya untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan ya. Di sini kita bisa melihat ada 3 poinnya. Yang pertama yaitu perubahan bersama Tuhan. Change with God ya. Kita juga sering sekali menyanyi lagu ini ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ya. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan saudara ya, Tuhan akan menopang saudara dan saya. Amin. Apapun ya permasalahan kita percaya ya bahwa Tuhan itu sudah menetapkan setiap langkah-langkah kita kemanapun kita pergi ya. Di sini yang pertama itu perubahan bersama Tuhan ya, change with God ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah kita yang hidupnya berkenan kepada Dia. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengalami perubahan yang terus naik bersama Tuhan ya. Caranya yaitu hiduplah selalu dalam perkenanan Tuhan ya. Itu yang akan membawa hidup kita semakin bertumbuh dan mengenal pribadinya. Oke, jadi kita harus selalu hidup dalam perkenanan Tuhan supaya kehidupan kita itu terus naik saudara ya, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, di sini ada beberapa quotes ya. Berjalan bersama Tuhan berarti hidup benar di hadapan Tuhan. Saat kita mulai belajar tentang Tuhan dan apa yang Dia inginkan ya, kita bisa berjalan maju bersamanya ya. Jadi hari-hari ini juga Tuhan selalu mengajarkan saya saudara untuk selalu berjalan bersama Tuhan ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan ya. Firman Tuhan katakan diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan ya di dalam segala hal. Amin. Nah, terus perubahan terjadi ya ketika kita selalu dekat dengan Tuhan ya. Jadi bagaimana kita mau ada perubahan, intinya dekat aja sama Tuhan ya. Nggak ada, simple aja kok ya. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan ya, perubahan-perubahan itu pasti Tuhan lakukan ya. Contohnya siapa? Ada Abraham dan Ayub ya.
Nah, bagaimana mereka memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Nah, ya, masih banyak juga sih tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab ya yang bisa kita pelajarin. Oke, next. Yohanes 4 ayat 37-38 ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ini salah satu janji Tuhan, saudara, buat saudara dan saya juga ya. Kalau kita memetik hasil apa yang kita tanam, itu biasa, saudara ya. Itu sudah hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Amin ya. Nah, tapi di sini janji Tuhan dalam Yohanes 4:37-38 ini unusual gitu. Jadi enggak biasanya ya. Nah, jadi ini betul-betul bukan biasanya gitu. Kita akan menuai ya, tapi bukan apa yang kita tabur, saudara ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai ya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Wow ya. Luar biasa dong ya. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, pasti digenapin. Amin. Ya. Jadi kita akan menuai apa yang tidak kita tabur, saudara. Ya. Kita akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak biasanya. Ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan itu, ya kita percaya gitu. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Nah, jadi berkenan kepada Tuhan itu artinya ya hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Terus mau membayar harga untuk Dia. Jadi ada hal yang kita harus lakukan ya. Bukan hanya duduk diam manis ya, terus Tuhan lakukan ya. Bukan seperti itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau ya, kita hidup yang pertama taat ya, seperti Abraham ya. Terus yang kedua mempunyai hubungan yang intim ya. Intim dengan Tuhan, bukan intim dengan pacar, saudara ya. Oke, yang ketiga mau bayar harga untuknya ya. Oke, ini kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat-mujizat ya yang tidak biasanya, saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Oke. Terus yang berikutnya, ya, ada 3 perjanjian Tuhan atas kita, saudara. Ya. Yang pertama, tetapi tidak pernah kulihat ya orang benar ditinggalkan atau anak cucunya itu meminta-minta. Ya. Jadi kita percaya bahwa anak cucu kita itu tidak akan pernah meminta-minta, saudara ya. Di sini selanjutnya ya, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Nah, itu poin yang kedua ya. Di sini ya ada ayatnya dalam Mazmur 37 ayat 26 ya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat ya. Berikutnya ayatnya yaitu mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Dalam Ulangan 15 ayat 8, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapapun ia perlukan. Ya. Kadang-kadang kita nggak siap ya, waduh Tuhan, saya juga butuh nih. Gitu. Terus kalau misalnya dia butuh gimana ya? Nah, tapi itulah Tuhan ajarkan kepada kita ya, agar setiap hari ya kita tuh menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ya. Di sini dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah ya, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, oke. Next, yang terakhir itu anak cucunya menjadi berkat. Ya, di sini ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar pun akan diberkati. Oke, amin. Ada amin, saudara? Selanjutnya poin yang ketiga, kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan ya, kita akan berjalan bersama Tuhan. Nah, ya, berjalan bersama Tuhan. Ya, kita percaya berjalan bersama Tuhan ya, apapun masalah saudara dan saya ya, kita serahkan aja segala sesuatunya sama Tuhan. Amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi di sini poin yang ketiga, kita harus berjalan bersama Tuhan ya. Karena bersama Tuhan tuh nggak ada yang mustahil ya. Jika kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Oke. Selanjutnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Dan Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 4-5, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, luar biasa ya. Jadi
jangan khawatir ya, no worry, stop kekhawatiran ya. Kita percaya dan Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan, saudara ya. Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Oke? Ya, selanjutnya sebagai kesimpulan ya. Sebelumnya saya akan tutup dengan satu kesaksian juga. Kesaksian yang waktu pada saat hari Minggu itu, sebelum saya berangkat hari Senin lalu sampai saya pulang itu saya minta sama Tuhan, Tuhan, dalam saya berangkat saya percaya ada rencana Tuhan di balik ini semua gitu. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan yang mendaki saya sama mau berangkat, saya percaya ada visi misi Tuhan yang Tuhan mau saya lakukan di Toraja sana ya. Jadi puji Tuhan, saya berdoa untuk cuaca yang pertama, untuk setiap kendaraan transportasi yang kami akan tumpangi, saudara. Cuaca puji Tuhan ya, luar biasanya itu kami pergi dengan cuaca yang tidak hujan, saudara ya. Tuhan kasih cuaca yang baik, ombak yang tenang karena kami berangkatnya naik kapal ya, bukan kapal Titanic tapi kapal feri ya, kapal Lambelu ya. Puji Tuhan ya. Di sana saya juga sudah membayangkan, waduh di kapal itu seperti apa ya, karena memang the first time naik kapal gitu ya kan, seperti apa gitu ya. Ternyata waduh luar biasa sekali gitu. Saya melihat orang-orang tuh bawa barang-barangnya itu bukan hanya sekoper 2 koper, tapi sampai banyak banget, sampai mereka itu membutuhkan buruh untuk ngangkat itu barang-barang mereka gitu. Begitu kita keluar dari kapal itu diseruduk sama para buru-buru gitu ya. Jadi kami tuh harus betul-betul menyingkir dulu sampai mereka lewat tenang dulu, baru kami bisa lewat gitu. Puji Tuhan, Tuhan beracara selama di kampung pun juga acara di sana puji Tuhan berjalan dengan lancar ya. Tuhan campur tangan ya, acara pemotongan seperti itu ya. Puji Tuhan ya, kita sudah bisa melakukan. Dan Tuhan ajarkan kepada saya itu di sana itu, Tuhan apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, cuma kami mau lakukan apa yang bisa kami lakukan aja nih gitu. Nah, jadi sampai di sana, sampai di Toraja sana, puji Tuhan, Tuhan tuh cuma bilang seperti Tuhan katakan bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, saudara. Jadi Tuhan kasih firman seperti itu gitu. Nah, jadi puji Tuhan di sana dengan keluarga yang ada sekitar 20 orang dalam satu rumah atas rumah bawah ada 10, rumah atas ada 10 ya. Jadi kalau kita makan itu, kalau kita masak itu nggak bisa cuma buat 2 orang aja. Jadi kita harus masak tuh untuk 20 orang. Sekali buat makan siang, makan malam, sarapan gitu ya. Walaupun kita sudah ke sana bawa sembako dan sebagainya ya, puji Tuhan habis dalam 1 hari. Jadi besok kita juga harus ke pasar lagi karena yang harus dikasih makan di sana tuh banyak sekali gitu kan, keluarga besar ya. Bukan keluarga yang 1-2 orang aja gitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan mau kita jadi berkat di sana gitu. Jadi di sana saya cuma katakan, oh Tuhan aku jadi Maria hari ini ya gitu. Jadi selama 2 hari itu betul-betul jadi Maria gitu kan. Nah, jadi yang Tuhan katakan melayani Tuhan gitu. Nah, jadi apa yang bisa saya lakukan, baik itu cuci piring. Piring itu sekali makan itu bukan 2-3 piring gitu, tapi puluhan piring. Apalagi di rumah sana itu kalau sudah keluarga besar itu ya, mungkin yang sering pulang kampung tahu gitu ya. Yang tertawa mungkin sering gitu ya. Jadi makan pagi kumpul dulu piringnya gitu kan. Sudah 2 baskom gitu kan, siang gitu makan siang kumpul lagi. Nanti sore gitu kan, baru itu piringnya sudah enggak tahu berbaskom-baskom gitu kan. Ya, saya puji Tuhan ya. Dari sana Tuhan cuma bilang lakukan aja bagian kamu Lian gitu ya. Kamu saya utus datang ke sini, kamu harus melayani mereka ya. Terus saya diingatkan sama Pastor Romi katakan, "Bro, gimana kabar Toraja?" Puji Tuhan, baik Pastor gitu ya. Kata-kata Pastor Romi yang terakhir katakan digituin ya, jangan lupa ya digituin ya, jadi terang dan garam. Di situ saya digituin, wow digituin, saya diberkati sekali gitu ya. Firman Tuhan katakan jadi terang dan garam gitu. Kalau saya tidak melakukan seperti itu, saya tidak memberikan contoh buat mereka gitu, gimana saya bisa menjadi terang dan garam buat mereka. Walaupun mereka bilang, sudah Kak, nggak usah dicuci, nanti biar kami aja yang cuci. Ya namanya mata saya ngelihat, ngelihat piring numpuknya banyak segitu, gelas gitu setiap hari ya, pagi, siang, sore gitu kan. Ya udahlah saya cuciin aja. Nah sudah selesai semuanya, bersih, saya bersihkan, ngumpul lagi 2 jam lagi, udah selesai 2 baskom ya kan, selesai 2 selang 2 jam ya kan, itu kopi, apalagi sana dingin kan, ngopi every time gitu ya, luar biasa. Begitu selesai keluar dari kamar, numpuk lagi 2 baskom gitu ya, puji Tuhan. Jadi selama dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai saya pulang saudara gitu ya, itu terus saya lakukan gitu. Jadi terap firman Tuhan yang sampaikan Pastor Romi, jadi terang dan garam pokoknya gitu.
Loh jadi terang dan garam. Jadi nyuci jangan di terang dan garam saja, puji Tuhan gitu. Lakukan ya sambil nyanyi-nyanyi, sambil memuji Tuhan. Bersihkan dapur mereka, masakan buat mereka ya. Walaupun masakannya juga ya ala kadarnya cuma sayur-sayur dan goreng ikan gitu ya. Nah tapi puji Tuhan, Tuhan berikan saya sukacita untuk bisa melakukan hal itu gitu sampai saya pulang. Pada saat pulang, saudara, saya minta cuaca yang cerah. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Itu guntur, awan gelap itu betul-betul luar biasa. Karena kampungnya mama itu seperti ini ya. Jalannya begini-begini, terus di atas gunung gitu. Jadi kalau misalnya dari gunung itu mau turun ke bawah itu ya, mau bawa ke kota aja, itu butuh 1,5 jam dan butuh perjuangan yang luar biasa. Lewatin jurang-jurang ya, terus tuh dia tuh begini-begini terus tuh digituin ya. Bukan datar ya, digituin. Karena kampung Sesean Pongbalatau itu betul-betul ya luar biasa banget gitu. Karena memang ini this is the first time gitu ya. Saya aja kaget waktu lama sekali bilang nggak selesai, nggak sampai-sampai kayak ini mak digituin ya. Iya belum digituin. Saya tanya sama supirnya, belum sampai-sampai nih kak, belum digituin, masih di atas gunung digituin. Wah haleluya, digituin lewatnya aja jurang-jurang tuh di pinggir-pinggir ya. Sehingga cerita pada saat itu hujannya deras banget saudara, digituin. Saya berdoa, semua firman sudah saya ucapkan, Tuhan digituin ya. Tuhan lakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan digituin ya. Saya percaya di saat saya menumpangkan tangan atas langit, awan ini akan berpindah Tuhan dengan iman Tuhan gitu. Saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, saya percaya Tuhan, iman saya Tuhan mungkin lebih kecil dari biji sesawi Tuhan. Jadi saya berdoa saudara gitu. Ternyata hujan tidak semakin berhenti saudara, semakin deras. Haleluya Tuhan digituin ya. Ternyata Tuhan mau saya tuh lebih mengucap syukur lagi. Oke Tuhan, terima kasih Tuhan. Jalan serta Yesus itu turun dari rumahnya keluarga mama itu karena mobil nggak bisa naik gunung kan, jadi turun di bawah gitu kan. Nah, jadi puji Tuhan digituin ya, sudah lepas sandal, sudah naikin celana ini ya digituin ya. Itu jalan tuh licin, air itu betul-betul luar biasa banget kan, dari kayak perbukitan itu. Jadi arusnya tuh deras banget gitu kan. Digituin ya. Oh, sudah jalan serta Yesus pegang payung, pegang 2 ransel gitu kan. Gitu mama sudah turun duluan, puji Tuhan gitu. Yang orang kampung kan sudah lihai. Jadi set sampai gitu lah ya kan. Lah kami orang kota gini mau set terpleset gitu kan. Puji Tuhan gitu. Jadi saya mencoba set hampir jatuh saudara. Jadi puji Tuhan pada saat itu saudara, saya itu hampir terpleset gitu. Hampir terpleset dan mau masuk jurang. Itu mau pulang itu. Jadi memang sudah sewa mobil kan gituin ya. Saya mau ikutin jejaknya kakak Rampa di sana yang orang kampung asli di sana kan, memegang payung sambil pegang tas berondotan, dia dengan gampangnya set sudah sampai di bawah gitu. Nah saya mau set nggak bisa juga gitu kan. Hampir terpleset, kaki saya sudah begini gitu. Saya nggak tahu pada saat itu kalau bukan tangan Tuhan yang menopang saudara, saya mungkin jatuh ke jurang ya. Itu jurang kanan kiri itu jurang gitu. Terus tuh air tuh arusnya itu betul-betul luar biasa banget gitu. Makanya bilangin sampai pelan-pelan sampai betul-betul menuju mobil ya. Hujan-hujan, basah-basah sampai kering itu dari baju saya pakai dari kampung menuju ke Rantai Pau ke Makassar tuh kering di badan jadinya gitu. Nah jadi pada saat itu saudara saya ngerasakan saya hampir jatuh saudara ya, megang 2 ransel sama payung itu betul-betul ya, mau mencoba ini ya dijahatori mau set gitu. Nah tapi ya puji Tuhan saudara, pada saat itu saya merasakan tangan Tuhan tuh langsung menopang saya. Pada saat itu begitu hampir saya terpleset gituin, tangan Tuhan tuh saya merasakan banget ya. Jadi tiba-tiba udah langsung tenang ya kan, tenang. Terus Tuhan tuh turun. Jadi saya tuh merasakan tangannya Tuhan tuh menopang sampai saya tuh betul-betul sampai di dalam mobil saudara. Saya bersyukur sampai saya bilang mama, aku hampir jatuh mah. Kalau misalnya aku jatuh di jurang, nggak pulang kita hari ini ya. Ya kan, nggak pulang, mungkin kita dirawat di kampung dulu, tiket hangus, tiket pesawat hangus, ya kan, sudah kita beli semua, tiket bus juga pun hangus juga. Pada saat itu kan kita memang mau turun itu kita harus ke ini kan, ke Rantai Pau menuju ke Makassar malam itu. Nah, kalau bukan karena kebaikan Tuhan mah, aku bilang gitu, kalau bukan tangan Tuhan yang menopang tanganku mah, aku nggak tahu sudah, mungkin kita masih di kampung ini mah, begituin ya, masih berobat sama orang kampung, bayanganku ya, berobat ini lecet-lecet robek ini, soalnya
katanya jurang dan batunya itu tajam-tajam ya, begitunya. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, aku bilang itu luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, begitunya, aku nggak mungkin sampai di Balikpapan sampai hari ini ya. Itulah saudara, begitunya, hidup dalam perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan tuh, WOW lah pokoknya, luar biasa banget saudara ya. Makanya kita tuh kemana-mana selalu andalkan Tuhan. Ya puji Tuhannya, sebelum kita berangkat pulang kemarin, saya juga berdoa ya, berdoa bersama keluarga di kampung itu, bersama juga dengan orang-orang di sana, dengan ponakan-ponakan di sana. Saya juga tinggalkan berkat Tuhan saya tinggalkan di situ. Saya percaya ada terobosan Tuhan yang akan Tuhan lakukan buat orang-orang di sana gitu. Ya puji Tuhan saudara, itulah luar biasanya penyertaan Tuhan ya, kemurahan Tuhan ya. Apalagi kalau kita hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Amin. Oke saudara, kiranya apa yang bisa saya bagikan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Kita semua diberkati, semakin hari semakin hidup dalam Tuhan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan pada siang hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan akan terus menyertai kami ya Bapa. Kami mau hidup Tuhan, berjalan bersama Engkau, hidup dalam takut akan Tuhan, taat akan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, biarlah Tuhan Roh-Mu tidak berhenti berbicara kepada kami ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang diberkati dengan kesaksiannya luar biasa ya. Bagaimana kalian menjadi berkat di sana. Bagaimana dia melayani. Ini salah satu contoh calon suami dengan paket lengkap. Jadi jangan disia-siakan. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Oke, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Namun sebelum itu kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang kami dengarkan dari saudara kami, kalian. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama Tuhan dan merasakan setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat kalian Tuhan, biarlah Engkau pakai dia terus Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang di dalam kehidupannya Tuhan, baik dalam keluarganya Tuhan. Engkau perlebar lagi kapasitasnya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaannya, apapun yang menjadi kerinduan, bahkan pasangan hidupnya Tuhan. Tuhan yang menyediakan semua indah pada waktunya. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangannya memberi, Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, kecaplah dari hati. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Bisa dimunculkan slide-nya. Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara-saudara yang sudah datang beribadah, dan kami mengundang lagi untuk minggu depan dapat beribadah bersama dengan kami di The Coast. Alamatnya bisa dilihat di Jalan Jenderal Sudirman, Stal Kuda. Kemudian, oke, dan untuk pengumuman hari Selasa ya. Nah, ini kemarin kita sempat di-cancel ya, diundur bukan di-cancel, sorry. Tapi diundur. Yang kemarin ada jadwal untuk carousel di rumah kami akan diadakan lagi.
Itu di Selasa tanggal 1 Desember 2020 di keluarga kami jam 6 sore. Saya mengajak untuk saudara-saudara bisa datang bersama-sama. Kemudian kita nanti juga akan ada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 yaitu meeting leader dan pembubaran panitia Basarnata. Dan puji Tuhan ya, kita sudah 1 bulan ini sudah mengumpulkan dana untuk memang kita untuk ada mau memberikan persembahan kasih ya, kado Natal, dan melalui penjualan makanan yang sudah kami lakukan dengan tim yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih buat tim yang sudah bekerja luar biasa. Kiranya apa yang saudara kerjakan tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati. Dan itu kita akan ketemu jam 5 sore ya di Dream Center. Oke, next. Kemudian untuk minggu depan kita akan kembali lagi dalam ibadah minggu tanggal 6 Desember itu jam 10 pagi. Dengan petugas pelayannya, worship leadernya yaitu Pak Jeremy. Kemudian untuk firman Tuhannya dengan Ibu Erna Sembiring. Kemudian, dan untuk sekolah minggu, kita minggu depan masih akan dengan mengikuti sekolah minggunya City Blessing Berkat Bagi Bangsa atau GB3 Jakarta ya. Dan itu di tanggal 6 Desember 2020 jam 12 siang. Oke, dan ini ada persembahan umum, jadi jika saudara yang mau untuk memberikan persembahan atau perpulnya melalui rekening gereja bisa disalurkan melalui rekening yang tertera. Kemudian ada mungkin pengumuman lain, Pastor? Shalom, baik, pengumuman tambahan yaitu pada tanggal 24 Desember nanti kita akan beribadah secara online, yaitu dengan GB3 Jakarta. Kita akan beribadah bersama-sama di sana. Dan satu hal lagi, kita mengucapkan Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kami undang Pak Jeremy untuk Happy birthday to you. Eda mungkin Bu Catherine to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pak Jer. Semoga kaget tadi ya. Semoga kaget. Semoga kaget. Kalau kagetin aja. Dikaget. Yang keempat tahun. Ini ulang tahun yang ke-4 tahun ya. Oh, 40. Jangan disebut 14. Jangan disebut satuan aja, satuan. Udah? Baik, kami minta Pak Yuspa untuk berdoa buat Pak Jer untuk memberkati. Mari kita sama-sama tumpangkan tangan ke Pak Jeremy yang berulang tahun hari ini. Kita berdoa buat beliau, biarlah kasih karunia Tuhan terus ada buat beliau dalam pelayanan. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana Tuhan berbaik hati lagi kepada setiap saudara kami Pak Jeremy. Beliau adalah orang yang luar biasa Tuhan, yang sudah setia melayani Engkau sampai hari ini Tuhan. Biarlah Bapak, kami mengucap syukur buat saudara kami Pak Jeremy, sudah ditambahkan usianya pada hari ini. Biarlah Tuhan terus berkati dia dalam pelayanannya, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah Tuhan buat semua berhasil. Biarlah Tuhan hatinya terus mengasihi Tuhan, hatinya terus melekat pada Tuhan. Biarlah visi misinya Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan yang ditempatkan di balik papan, biarlah tetap setia terhadap Engkau Tuhan, setia sampai mati terhadap Engkau. Biarlah Tuhan hatinya terus mengasihi, mencintai Engkau, mencari Engkau Tuhan.
Biarlah Tuhan dalam pelayanannya dia diberkati Tuhan. Dia terus menjadi kepala bukan ekor. Dia terus naik tidak menjadi turun Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatunya dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Bapa. Kami mengucap syukur untuk Pak Jeremy Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan kasih karunia Tuhan buat Pak Jeremy Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, dalam sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Berkati Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan. Biarlah Tuhan terus berbicara dalam hidupnya. Untuk dia terus mengarahkan condong hatinya kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk usia yang sudah ditambahkan buat Pak Jeremy. Biarlah di dalam bertambahnya usianya ini Tuhan, terus ke depannya dia Tuhan terus setia terhadap Engkau Bapa. Diberkati terus dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan buat anak dan istrinya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati keluarganya, berkati anak dan istrinya. Ibu Catherine biarlah sebagai pendamping yang tetap setia terhadap Engkau, setia buat Pak Jeremy juga. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan sejahtera buat keluarga ini Tuhan, buat anak-anaknya Tuhan, dan apapun yang menjadi kebutuhan Tuhan cukupkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Bersukacita karena Engkau berbaik hati lagi kepada Pak Jeremy Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Happy birthday Pak Jer. Pak Jer, make a wish 2, 3, 1 ya. Terima kasih. Adalah satu hal yang sukacita Tuhan telah menambahkan umur bagi Pak Jeremy ya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Karena itu Tuhan, kami terus mau mengabdi kepada Engkau dan menyembah kepadamu, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur atas ibadah yang sudah Tuhan ada di dalamnya. Kami percaya bahwa dari awal, pertengahan, sampai kepada akhir dari ibadah ini Tuhan, Engkaulah yang dimuliakan. Ampuni kami Tuhan, jikalau Engkau mendapati kami mencuri kemuliaan-Mu, Tuhan. Terlebih kami meminta ampun kepada Engkau supaya Tuhan berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat rohani yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pak Lian Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai dia, Engkau tilik lagi lebih hatinya Tuhan, untuk mengenal akan Engkau Tuhan. Dan kami berkati saudara kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memperluas daerahnya, Engkau memperluas kapasitasnya Tuhan. Dan ia menjadi kepala seperti firman yang Engkau sampaikan, bukan menjadi ekor. Itulah yang janji-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan buat Pak Lian, biar Tuhan Kau memberkati apa yang dia kerjakan.
Apa yang menjadi usahanya Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarganya, masa depannya. Tuhan, terima kasih Engkau taruh hati yang setia, lebih lagi mencintai Engkau, mencintai rumah-Mu Tuhan. Kami berkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat Pak Jeremia yang sudah Engkau tambahkan umur, berkat panjang umur di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan di tangan kanannya. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan bagi Pak Jeremia. Terima kasih Tuhan, Kau menempatkan dia di tempat ini, melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Tidak satu kebetulan Bapa, tapi kami percaya Tuhan, mulai dari tempat ini Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan bumi bagi setiap apa yang dia rindukan, visi misi yang Kau taruh dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ia akan memenangkan banyak jiwa di kota ini. Tuhan, kami perkatakan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah bagi kehidupan Pak Jeremia, keluarga, istri dan anak-anaknya. Engkau yang menopang Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Bahkan burung di udara tidak menanam, Engkau buat mereka menuai Tuhan. Mereka mendapatkan apa yang tidak mereka tanam. Terima kasih Tuhan, kami berkati kelimpahan bagi keluarga Pak Jeremia dan Ibu Catherine di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh bagi jemaat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, segala kemurahan, kelimpahan Tuhan ada bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat hati yang memberi, Engkau melihat hati yang melayani di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami satu persatu di tempat ini dengan api roh-Mu Tuhan. Api roh yang menyala-nyala melayani-Mu Tuhan. Melayani Tuhan dan menjadikan segala bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berkati juga tempat ini. Kami berkati Pak Christian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala usaha-usaha yang ada bagi Pak Christian, Tuhan tolong, Tuhan keluarkan dari segala kesulitan-kesulitan apapun. Kami percaya berkat-berkat melimpah ketika dia membuka dengan pintu untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berkati restoran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus akan ada kebangkitan, akan ada berlimpah-limpah Tuhan job di tempat ini. Terima kasih Bapa. Oh Bapa, Tuhan yang maha baik, kami serahkan jemaat ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Terlebih-lebih saudara-saudara kami juga yang berada di rumah, yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Berkat yang sama mereka dapatkan dengan di tempat ini Tuhan. Kami curahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala usaha, segala pekerjaan, apapun kita akan memberikan kepada orang-orang yang kekurangan, akan menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak makan. Tetapi Tuhan, Engkau memulainya dari tempat ini. Untuk umat-Mu menjadi berkat dari tempat ini. Kami bawa Tuhan keluar sana untuk memuliakan nama-Mu. Segala pekerjaan usaha diberkati. Engkau akan memberikan pinjaman kepada orang-orang. Bukan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Maka terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Dan seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan. Kami mengarahkan wajah kami kepada-Mu dan mengangkat tangan kami. Maka terimalah berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, hari ini sampai kepada Maranatha. Tuhan akan memberkati kita, anak cucu kita, dan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah bagi kita semua. Setiap kita yang percaya dan menerima berkat ini, mari katakan amin di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.